Ruang lingkup hukum tata negara adalah topik-topik yang dikaji di dalam hukum tata negara. Hukum tata negara mengkaji tentang objek hukum yaitu negara dan konstitusi. Selain itu, hukum tata negara juga mengkaji tentang negara, pemerintahan, dan aspek-aspek hukum yang ada di dalamnya. Menurut Ahmad Sukarja, ada 4 poin pokok yang ada di dalam ruang lingkup hukum tata negara. Yang pertama, konstitusi. Yang kedua, pola-pola dasar ketatanegaraan. Yang ketiga, struktur kelembagaan. Dan yang keempat, yaitu prinsip-prinsip kewarganegaraan. Yang pertama yaitu konstitusi. Konstitusi merupakan segala peraturan dan ketentuan yang mengatur tentang ketatanegaraan. Di Indonesia, konstitusinya berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang kedua, pola-pola dasar ketatanegaraan. Pola-pola dasar ini dijadikan sebagai acuan untuk pengorganisasian lembaga negara, lalu pembentukan dan penyelenggaraan organisasi negara dalam menjalankan fungsi-fungsinya di pemerintahan. Lalu yang ketiga yaitu struktur kelembagaan, di mana di dalamnya berisi lembaga negara, struktur, hubungan antar organ lembaga, lalu pembagian tentang lembaga negara di pemerintahan, seperti yang kita tahu yaitu trias politika yang berisikan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lalu yang terakhir yaitu prinsip-prinsip kewarganegaraan. Di dalam hukum tata negara mengatur tentang hubungan antar organ negara dengan warga negaranya yang di dalamnya berisi hak-hak dan kewajiban asasi. Selain itu juga mengatur tentang prosedur dalam pengambilan keputusan hukum serta mekanisme dalam perlawanan pengambilan keputusan hukum tersebut. Nah, jadi sumber hukum adalah tempat atau asal mula mana suatu hukum berasal atau muncul. Dalam ini mencakup segala sesuatu yang melahirkan, memengaruhi, dan menjadi dasar hukum. Sumber hukum itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Apa sih itu sumber hukum material? Sumber hukum material ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Dalam literasi lain dijelaskan bahwa sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang berasal dari substansi hukum. Solomon dan Bodehermin merujuk kepada hukum yang tidak dibuat oleh organ negara merupakan sumber-sumber hukum dalam arti material. Sumber-sumber hukum dalam artian material merupakan kebiasaan, perjanjian, dan lain-lain. Sumber-sumber hukum menurut hukum tata negara. Yang pertama yaitu sumber hukum dalam arti material. Pengertian sumber hukum dalam materi ini selalu dilihat dari isi materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun isi materi dari peraturan perundang-undangan yang akan dibuat oleh lembaga pembentukan undang-undang harus berasaskan tunggal, yaitu Undang-Undang Dasar dan Konstitusi Negara. Setiap peraturan perundang-undangan yang lahir akan dibentuk tidak boleh bertentangan dengan norma dasar suatu negara atau bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Nah, adapun sumber hukum yang paling tinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, setiap peraturan akan dibentuk, semua isinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dan apabila bertentangan dari sisi material, maka dapat dibatalkan melalui judicial review. Nah, lalu yang kedua ada sumber hukum dalam arti formil. Sumber hukum dalam arti formil selalu dikaitkan dalam proses atau mekanisme dan kewenangan dalam pembuatan hukum. Artinya, apakah hukum itu lahir dan dibuat oleh lembaga pembentukan peraturan perundang-undangan dalam teori kekuasaan yang lebih dikenal dengan teori trias politika dari Montesquieu. Adapun lembaga pembentukan undang-undang adalah legislatif. Dapat diartikan sumber hukum formal bagaimana mekanisme atau prosedural dari lembaga negara membuat peraturan perundang-undangan. Adapun sumber hukum formal yang kita kenal yaitu peraturan perundang-undangan dalam bentuk tertulis yaitu Undang-Undang Dasar. Yang kedua ada ketetapan majelis, lalu yang ketiga ada undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat ada peraturan pemerintah, yang kelima ada keputusan presiden, dan yang keenam ada peraturan daerah termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh menteri lainnya.
Hierarki perundang-undangan. Ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011 menerangkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia terdiri dari 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lalu yang kedua, ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ketiga, peraturan pemerintah. Lalu yang keempat, ada peraturan presiden. Yang kelima, ada peraturan daerah atau provinsi. Dan keenam, ada peraturan daerah, kabupaten atau kota. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian penting untuk diketahui bahwasannya kekuatan hukum peraturan perundang-undangan yang disebutkan berlaku sesuai dengan hierarkinya, dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Saya akan menjelaskan hak asasi manusia dalam ketatanegaraan dan asas-asas hukum tata negara. Hak asasi manusia dalam ketatanegaraan. Hak asasi manusia dalam ketatanegaraan adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun termasuk negara. Dalam konteks ketatanegaraan, HAM memiliki peran penting karena menjadi landasan dan penyelenggaraan pemerintah yang adil dan demokratis. Di Indonesia, perlindungan HAM ditegaskan dalam beberapa instrumen hukum, diantaranya yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai dengan 28J yang mengatur berbagai dasar hak seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menguraikan hak-hak asasi manusia secara lebih spesifik dan mekanisme perlindungannya. Yang ketiga, lembaga perlindungan HAM seperti Komnas HAM yang berperan dalam mengawasi dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Peran hak asasi manusia dalam ketatanegaraan. Yang pertama, menjadi dasar dalam pembentukan hukum dan kebijakan negara. Yang kedua, menjadi keseimbangan antara kewenangan negara dan hak warga negara. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. HAM dalam ketatanegaraan bukan hanya sekedar konsep, tetapi juga harus diimplementasikan dalam kebijakan publik, peradilan, dan pelayanan pemerintah. Pengertian asas-asas hukum tata negara. Asas dalam hukum tata negara adalah prinsip dasar yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah untuk memastikan bahwa negara berjalan sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku. Asas-asas ini berfungsi sebagai pedoman dalam membangun sistem ketatanegaraan yang adil dan efektif. Dimensi asas hukum tata negara. Asas hukum tata negara memiliki 3 dimensi utama, yaitu yang pertama, dimensi filosofis, berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang mendasari sistem ketatanegaraan. Dalam konteks Indonesia, nilai filosofis ini tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, dimensi yuridis, menyangkut ketentuan hukum yang mengatur sistem pemerintahan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang dan peraturan lainnya yang membentuk hukum tata negara. Yang ketiga, dimensi sosiologis, berhubungan dengan kondisi masyarakat dan bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum harus sesuai dengan realitas sosial dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya, adapun tugas wewenang dari MPR yaitu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden Wakil Presiden, serta memberhentikan Presiden Wakil Presiden apabila terbukti melanggar hukum. Yang kedua adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun tugas wewenang dari DPR yaitu membentuk undang-undang, mengawasi pemerintahan, menyetujui APBN, serta memiliki wewenang untuk mengusulkan pemberhentian presiden. Adapun yang ketiga adalah DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Adapun tugas wewenang dari DPD yaitu mengajukan rencana undang-undang daerah, memberikan pertimbangan terkait APBN, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang daerah. Yang keempat adalah Presiden dan Wakil Presiden. Adapun tugas wewenang dari Presiden dan Wakil Presiden yaitu
sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, mengangkat dan memberhentikan menteri, memberikan gerasi, abolisi dan rehabilitasi, mengurus hubungan luar negeri dan pertahanan, serta sebagai Panglima tertinggi TNI. Kelima adalah MK, Mahkamah Konstitusi. Adapun tugas dari MK yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan antar negara, memutuskan pembubaran partai politik, serta sebagai pemberi putusan atas pendapat DPR terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden maupun Wakil Presiden. Yang keenam adalah MA. Adapun tugas dari Mahkamah Agung yaitu mengadili perkara tingkat kasasi, menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta mengusulkan 3 calon hakim agung. Yang ketujuh adalah KY, Komisi Yudisial. Adapun tugas wewenang dari KY yaitu mengajukan calon hakim agung dan mengawasi serta menjaga keintegritasan hakim. Yang kedelapan adalah PPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Adapun tugas wewenangnya adalah mengawasi dan memeriksa keuangan negara, melaporkan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPD, dan pemerintah, serta mempunyai wewenang untuk mengaudit penggunaan anggaran negara oleh pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait lembaga-lembaga negara. Terima kasih. Lembaga independen merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dengan menyerahkan kewenangannya untuk membentuk badan sendiri. Atau secara sederhana, lembaga independen adalah lembaga yang bebas dari pengaruh politik atau kepentingan tertentu. Nah, perkembangan lembaga independen di Indonesia ini kami mengambil sumber dari Ahmad Basarah, yang dimana pertama adalah perkembangan ekonomi sosial yang melibatkan eksekutif untuk mengatur kehidupan masyarakat. Yang kedua, untuk mencapai negara kesejahteraan, maka diperlukanlah fungsi yang lebih cepat, tepat, dan juga komprehensif. Dan yang ketiga adalah dinamika masyarakat yang semakin kompleks. Tujuan terbentuknya lembaga independen dalam negara Indonesia adalah yang pertama, untuk menjamin kepentingan dalam suatu negara itu tetap terjaga dan bebas dari pengaruh politik, serta tetap adil dan juga transparan. Nah, terdapat 104 lembaga independen di Indonesia dan 14 komisi lembaga independen itu bebas dari perpanjangan organisasi lainnya, seperti Komisi Yudisial, KPU, Bawaslu, Komnas HAM, dan juga KPK. Nah, selanjutnya adalah tugas dan wewenang dari lembaga independen. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah pengawasan, yang dimana dalam fungsi pengawasan ini untuk memastikan agar lembaga negara, pemerintah, dan juga sektor swasta itu tetap patuh terhadap hukum dan menjaga prinsip good government seperti contohnya Bawaslu. Yang kedua adalah penegakan hukum dan juga pemberantasan korupsi. Ini berfungsi untuk menyelidiki pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum, penyimpangan dalam penindakan kasus korupsi, kolusi, atau penyalahgunaan wewenang yang dijalankan langsung oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang ketiga adalah perlindungan hak warga negara. Ini memastikan agar hak asasi manusia, hak politik, dan juga hak sipil itu tetap terlindungi, yang dilakukan langsung oleh Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang terakhir adalah penyelenggaraan proses yang demokrasi. Ini memastikan agar setiap proses demokrasi seperti yang pemilu itu tetap berjalan secara adil dan juga transparan serta bebas dari kepentingan tertentu yang dijalankan langsung oleh KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan suatu sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, yaitu demokrasi. Demokrasi memiliki sejarah dan praktik yang kaya, yang mana mencerminkan perjalanan panjang dari berbagai suatu sistem pemerintahan dari suatu negara. Demokrasi ini dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang mana rakyat dapat berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan suatu keputusan melalui perwakilan. Demokrasi sendiri itu berasal dari Yunani kuno, yang mana nilai-nilai ini menekankan suatu persamaan hak, kebebasan berpendapat, serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara. Di Indonesia sendiri, demokrasi ini dinilai sebagai suatu sistem pemerintahan yang mana menjamin suatu kedaulatan rakyat dan juga sebagai suatu tanda partisipasi aktif rakyat dalam suatu proses politik. Di Indonesia, sistem demokrasi ini sudah melalui 4 fase yang berbeda dari waktu ke waktu.
Jadi, sistem demokrasi yang pertama di Indonesia itu ada sistem demokrasi parlementer yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1959. Pada demokrasi ini, kekuasaan eksekutif dan legislatif saling terkait dengan erat. Dan yang kedua, ada yang namanya sistem demokrasi terpimpin yang terjadi pada tahun 1959 sampai tahun 1965. Yang mana pada sistem demokrasi ini pengaruh kuat itu berasal dari pemimpin suatu negara. Dan yang ketiga, ada demokrasi Pancasila yang terjadi pada tahun 1966 sampai 1998. Yang mana nilai-nilai demokrasi ini diambil dari cerminan nilai yang ada pada Pancasila yang mengedepankan nilai musyawarah serta mufakat. Dan yang terakhir, yang keempat, ada yang namanya sistem demokrasi pasca reformasi yang terjadi dari tahun 1998 hingga sekarang. Pada demokrasi ini, partisipasi rakyat itu dinilai penting dalam seluruh aspek dalam suatu proses politik, dalam pengambilan suatu keputusan untuk pemilihan suatu perwakilan rakyat. Ciri-ciri demokrasi di Indonesia sendiri itu bisa dilihat dari 4 aspek. Yang pertama yaitu perwakilan rakyat, yaitu DPR, yang mana dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Yang kedua, ada aspirasi warga negara yang berisikan kebijakan pemerintah yang mencerminkan atau mewakili suatu kepentingan warga negara secara keseluruhan. Dan yang ketiga, ada sistem partai politik yang mana mereka berpartisipasi dalam sistem demokratis ini. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pemilu atau pemilihan umum yang mana diselenggarakan secara berkala, yang mana rakyat memilih pemimpin dan juga wakil rakyat. Sistem pemilu di Indonesia merupakan suatu bagian integral dari sistem demokrasi ini. Pemilu ini sendiri bertujuan untuk memilih presiden, DPR, DPRD, serta DPRD dari tingkat provinsi dan juga tingkat kabupaten dan kota. Dalam proses pemilu ini harus memenuhi prinsip bebas dan adil, yang mana tidak boleh adanya paksaan untuk memberikan suatu suara. Di Indonesia, pemilu ini menggunakan sistem proporsional terbuka yang mana memungkinkan rakyat untuk memberikan kontrol penuh untuk memberikan suara mereka kepada calon-calon pemimpin yang sekiranya akan mewakili mereka di bidang legislatif. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan asas-asas pemerintahan daerah. Ada 3 asas, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas pembantuan. Yang pertama yaitu asas desentralisasi, yaitu adalah pemberian hak dan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengelola pengaturan daerahnya tersendiri. Hal ini membantu pemerintah pusat dan membantu juga untuk pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan daerah otonomi tersendiri secara mandiri. Contohnya yang bisa kita adalah dengan penetapan perda dan pembayaran pajak oleh kita. Itulah contoh dari asas desentralisasi. Itu adalah asas dekonsentrasi, yaitu adalah hak pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada instansi-instansi daerah tersebut. Namun instansi-instansi daerah tersebut perlu juga koordinasi dengan pemerintah pusat. Seperti contohnya adalah Dinas Kesehatan Provinsi, yang dimana melakukan perda kesehatan di wilayah-wilayah tertentunya. Perlu juga koordinasi dengan menghubungi pemerintah pusat, yaitu Kementerian Kesehatan. Adalah asas pembantuan, yaitu asas pembantuan ini adalah asas pendelegasian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yaitu berupa dana, sarana, dan prasarana untuk pembangunan pemerintah daerah. Contohnya adalah seperti yang bisa kita lihat adalah pembangunan infrastruktur di suatu daerah dengan menggunakan dana oleh pemerintah pusat. Dengan adanya ketiga asas ini sangat membantu bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk efisiensi untuk menjangkau lebih tepat dan cepat kepada masyarakat lokal. Sedemikian, terima kasih.